Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran 4. Anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui luas dan letak negara Indonesia dengan menggunakan peta. Anak-anak, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita baca dulu, kita ketahui dulu apakah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Keempat, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Kelima, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara tepat. Anak-anak, saya ulangi ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui luas dan letak negara Indonesia dengan menggunakan peta ya. Dengan menggunakan peta, kita juga dapat mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai kondisi geografis 5 pulau terbesar yang ada di Indonesia ya. Kita awali dengan pulau terbesar yang ada di Indonesia, yaitu adalah Pulau Kalimantan ya. Pulau Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan kayu pohon besar ya. Berikut adalah luas Pulau Kalimantan. Luas wilayahnya adalah 743.330 km persegi ya. Kemudian batas wilayahnya utara dibatasi oleh Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Batas wilayah timurnya yaitu Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Batas barat yaitu Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sedangkan batas selatan yaitu Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya, perairan di sana itu terdapat beberapa sungai besar. Terdapat Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam ya. Kemudian juga ada pantainya, Pantai Pulau Salak, Pantai Kura-Kura, dan juga ada Danau Bangkau dan Danau Lait. Ya, kemudian gunung-gunung yang ada di Pulau Kalimantan yaitu Gunung Raya, Gunung Kinabalu, dan Pegunungan Swaner ya. Itu tadi adalah kondisi geografis pulau terbesar yang ada di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Berikutnya adalah pulau terbesar kedua di Indonesia yaitu Pulau Sumatera ya. Luas wilayahnya adalah 473.481 km persegi ya. Di situ terdapat batas wilayahnya baik utara, timur, barat, dan selatan ya. Keadaan alamnya ada perairan, di situ terdapat juga Danau Toba ya, yang terkenal itu Danau Toba berada di Pulau Sumatera. Kemudian ada juga sungai. Nah, kondisi perairannya ada Sungai Batanghari dan Sungai Musi. Selain perairan ada juga gunung ya. Gunungnya yang terkenal yaitu Gunung Kerinci ya. Kemudian ada Gunung Dempo, Gunung Leuser, dan Gunung Marapi ya. Demikian tadi keadaan geografis Pulau Sumatera. Pulau ketiga sekarang. Pulau terbesar atau terluas di Indonesia yang ketiga adalah Pulau Papua. Luas wilayahnya adalah 309.036 km persegi ya. Batas wilayah utara ya, dibatasi oleh Samudra Pasifik. Batas timurnya yaitu negara Papua Nugini. Kemudian batas baratnya yaitu Kepulauan Maluku. Batas selatan yaitu Laut Arafura dan Australia.
Keadaan alamnya yaitu perairan Sungai Memberamo, Sungai Baliem, Danau Sentani, dan Pantai Raja Ampat ya. Yang terkenal adalah Pantai Raja Ampat ya. Terdapat juga gunung, yaitu Gunung Jaya Wijaya, Gunung Yamin, dan juga Gunung Derabaro ya. Pulau Papua merupakan pulau terbesar ketiga ya. Pulau Papua juga merupakan pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan wilayah Indonesia bagian timur. Sebagian besar daratan Papua masih merupakan hutan belantara ya. Lebih dari 71% merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam. Ya, demikian tadi yaitu peta geografis wilayah Pulau Papua ya. Kemudian pulau terbesar keempat adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi merupakan wilayah daerah yang terjal dan berbukit-bukit ya, sehingga memungkinkan untuk mempunyai sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatas oleh bukit-bukit tersebut. Berikut adalah kondisi alam Pulau Sulawesi. Perlu kalian ketahui, luas wilayahnya adalah 174.600 km persegi ya. Kemudian batas wilayahnya adalah di batas wilayah utara ada Laut Sulawesi dan Filipina. Batas timur Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Batas wilayah barat ada Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sedangkan batas wilayah selatan yaitu Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur ya. Keadaan alamnya, keadaan perairannya yaitu ada Sungai Lariang, Sungai Poso, kemudian yang terkenal ada juga Danau Tempe ya. Kalian ingat ya, ada Danau Tempe, Danau Towuti. Pantainya yang terkenal adalah Pantai Losari dan juga Pantai Tanjung Bira. Pegunungannya sekarang, gunungnya ada Gunung Latimojong, Gunung Kelabat, Gunung Lokon, dan Gunung Rantai Mario ya. Demikian tadi kondisi Pulau Sulawesi. Kemudian di urutan yang kelima, pulau terbesar di Indonesia adalah Pulau Jawa ya, yang kita sekarang tinggali ini adalah di Pulau Jawa ya. Luas wilayahnya adalah 128.297 km persegi ya. Batas wilayahnya apa saja, di mana saja? Batas wilayah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Kemudian di batas timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Jadi kita ini dekat dengan Pulau Bali ya. Kemudian batas barat ada Selat Sunda ya. Batas selatan ada Samudra Hindia. Kalian perhatikan di gambar peta disebut ya. Kemudian keadaan alamnya ya perairannya yaitu ada Sungai Bengawan Solo yang terkenal dengan lagunya Bengawan Solo ya kan. Kemudian ada Sungai Cisadane, Waduk Jatiluhur dan juga Danau Ranukumbolo ya. Kemudian kondisi pegunungan ya, terdapat juga Gunung Salak, Gunung Merapi, Gunung Semeru ya yang biasa-biasa kita kunjungi ke sana, dan juga ada Gunung Selamat ya anak-anak. Demikian tadi anak-anak penjelasan singkat mengenai kondisi geografis pulau besar yang ada di Indonesia ya. Luas dan letak kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Ingat-ingat ya, merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang ada pada sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional ya. Salah satu nilai luhur yang harus kita kembangkan diantaranya adalah gotong royong. Ya, anak-anak, perhatikan nilai-nilai luhur yang harus kita kembangkan diantaranya adalah gotong royong.
Selanjutnya, tugas kalian sekarang adalah silahkan kalian membaca bacaan gotong royong yang berjudul bacaan ya di buku tema siswa halaman 37 yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan ya pada halaman 37. Selanjutnya, tugas kalian adalah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Ya, tugas kalian adalah menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Sekarang Bu Yai mau tanya, ada berapa paragrafkah di bacaan tersebut? Coba ada berapa? Bagus ya. Ada berapa? Ada 3. Jadi tugas kalian nanti di masing-masing paragraf kalian tentukan apakah ide pokok yang ada di masing-masing paragraf yang ada di bacaan tersebut. Jadi tugasnya hanya menentukan ide pokok pada ketiga paragraf yang ada di bacaan tersebut ya. Coba kalian ingat di pembelajaran kemarin, langkah-langkah apa sajakah yang harus diperhatikan jika kalian ingin mencari ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Langkah pertama adalah kalian harus membaca dulu bacaan tersebut. Itu penting sekali ya. Itu harus kalian membaca dulu bacaan tersebut. Kemudian setelah membaca, kalian menentukan kalimat utama setiap paragraf ya. Menentukan kalimat utama, ingat-ingat posisi kalimat utama bisa di depan, bisa juga di akhir dari paragraf ya. Setelah itu, kalian akan dapat menentukan ide pokok pada paragraf tersebut ya. Ikuti langkah-langkah cara menemukan atau menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pembelajaran kemarin. Anak-anak, demikian tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran dari awal tadi bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian ya. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Insya Allah kalian tetap sehat selalu, dalam kondisi sehat selalu, belajar tetap semangat. Baik anak-anak, saya akhiri dulu pembelajaran kali ini. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.